kita sebentar lagi mau memasuki mencari izin UMKM guys ya. Jadi ikuti kita terus guys untuk melihat izinnya bagaimana dan juga trainingnya bagaimana ya. Trainingnya ya bagaimana ya. Ikuti kita terus ya guys ya. Sampai di tempat sana guys. Kita makan dulu guys, makan pagi dulu guys. Oke guys, yuk bye. Kami tidak melihat bahwa itu benar atau salah, tetapi yang kami harapkan adalah nanti dari keaktifannya Bapak dan Ibu. Seperti yang sudah diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, kami 3 kali mengadakan acara penyuluhan secara tatap muka, pesertanya dari UMKM, dan pesertanya juga nggak banyak juga ya, karena memang dibatasi paling banyak 12 atau 15. Jadi selama ini, selama 3 kali mengadakan acara penyuluhan langsung dengan tatap muka, hasilnya memang lebih efektif daripada secara virtual. Kenapa? Karena setelah acara selesai, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah dibahas, sudah diberikan informasi dan penjelasannya, tetapi diulang lagi. Kemungkinan pesertanya karena di rumah ya, sibuk ngurus anak atau dan segala macam, akhirnya jadi kurang fokus dan kurang konsen. Saya akan membagikan link untuk pretest. Nanti coba Bapak dan Ibu jawab semampunya dan sepengetahuan dari Bapak yang Ibu tahu ya. Jawabannya dan skornya nanti langsung keluar. Setelah pretest kita mulai dengan materi, kemudian dilanjut dengan post test terakhir. Post testnya sama dengan jawaban pada pretest.
supaya karena dalam masa pandemi ini pada saat Bapak dan Ibu mengajukan izin itu tidak ada survei lagi. Jadi kami berdasarkan mengikuti Bapak dan Ibu mengikuti penyuluhan, nanti kami akan membuatkan surat pengantar ke PTSP bahwa nama-nama berikut ini sudah memenuhi kriteria untuk diberikan izin usaha rumah tangga. Seperti itu kurang lebih bunyinya. Kalau Ibu Yuni dan tim, mohon maaf dari Jakarta mana? Selatan. Nanti menginduknya ke Ibu Jesi ya. Ibu Jesi dari Suku Dinas Jakarta Selatan, Dr. Jesi Andrian. Nanti yang akan surat penyuluhannya dari Dinas Kesehatan. Tapi kami berikan ke Suku Dinas Jakarta Selatan di Jalan Radio. Nanti setelah acara ini boleh berkenalan. Tujuannya kenapa? Supaya setelah Bapak dan Ibu mendapatkan izin, petugas yang dari suku dinas itu nanti yang kedepannya akan membimbing, melakukan pembinaan. Artinya pada saat nanti Bapak dan Ibu menjalankan usahanya, dipantau benar-benar oleh Bapak dan Ibu di wilayahnya masing-masing, apakah pada saat menjalankan usahanya ini sudah benar-benar menerapkan peraturan di bidang alat kesehatan dan PKRT. Saya akan membagikan link pretestnya. Untuk tim Ibu Yuni saya bagikan ke Ibu Yuni saja ya, nanti di-share kepada timnya. Terus untuk, mohon maaf Bapak dari mana Pak? Jakarta Barat? Dari Jakarta Selatan. Ada nggak yang selain dari Jakarta Selatan? Ibu dari mana? Utara. Oh, Utara. Utara dengan Pak Iqbal nanti ya Bu. Ibu kenalan dulu, bertukar informasi sama Pak Iqbal ya Bu. Ya, karena nanti surat keterangannya setelah acara diberikan ke suku dinas kesehatan masing-masing di wilayah. Nanti Ibu diberikan melalui Pak Iqbal surat keterangannya. Biar mempersingkat waktu, saya langsung bagikan saja ya linknya ya. Lanjut ya, mulai mungkin kita kenalan dulu ya. Kalau Bapak dan Ibu pendamping, selama ini kan Dinas Kesehatan yang sudah hafal. Untuk timnya Bu Yuni, mohon dong Bu, diperkenalkan Bu. Atau siapa ininya? Saya informasikan dulu ya, untuk Bapak dan Ibu yang baru datang. Hari ini kita mengadakan penyuluhan perusahaan rumah tangga. Tetapi hari ini juga kita mencoba untuk membuat suatu video tutorial, di mana nanti video itu kita coba upload ke YouTube gitu. Jadi Bapak dan Ibu pendamping di sini kita harapkan berperan sebagai Bapak Ibu pelaku usaha, memberikan pertanyaan-pertanyaan juga. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih kepada Ibu Yuni dan tim. Mohon maaf ya Pak, saya kenalnya Bu Yuni karena suka komunikasinya sama Bu Yuni. Saya lebih senang kalau Bu Yuni mengenalkan timnya, tim kreatifnya. Jadi acara ini sebenarnya diinisiasi oleh Bu Minah dari Jakarta Barat dan Dr. Fani ya, berdua. Awalnya Dr. Fani dan Bu Minah, kenalan dulu ya keduanya. Dokter Fani mana Dokter Fani? Dr. Fani kenalan dong Dr. Fani. Dokter Fani kenalan. Ya, Dr. Fani dan Ibu Mina dari Jakarta Barat ya. Nanti mungkin Bapak dan Ibu, Bu Yuni dan tim apabila punya keluarga, punya kerabat yang memang pengen punya usaha di Jakarta Barat, usaha rumah tangga ya untuk produksi alat kesehatan atau PKRT, bisa berkoordinasi dengan Ibu Mina atau Dr. Fani. Iya. Mereka berdua bertugas di Suku Dinas Jakarta Barat. Kita Jakarta Selatan. Ya, kalau Bapak dan Ibu Yuni dan tim Jakarta Selatan dengan Ibu Dr. Jesi. Dokter Jesi. Halo Dok. Ya. Kalau yang dari Jakarta Pusat dengan Pak Mario. Pak Mario, silakan Pak Mario memperkenalkan. Kalau dari Jakarta Pusat ya. Ini dokter juga. Pak Mario, dokter bukan? Ya, Psikolog. artinya gini Pak, kita di sini tidak berbicara profesi ya Pak. Oh, iya. Kita di sini adalah berbicara sebagai petugas pendamping yang dalam hal ini mengkawal Bapak dan Ibu dalam usaha rumah tangga di bawah payungnya Dinas Kesehatan. Gitu. Apapun profesinya dari Bapak dan Ibu petugas, ada yang medis, dokter, kemudian ada yang psikolog seperti Pak Mario,
atau mungkin dari berbagai profesi lainnya. Kalau dari utara yang hadir hari ini adalah Pak Jamal dan Pak Iqbal. Ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu punya teman, kerabat, atau mungkin ada yang beberapa yang dari utara bisa menghubungi Pak Jamal atau Pak Iqbal. Kemudian kembali lagi, saya bertanya soalnya sulit atau gimana? Atau karena baru-baru ya, belum tahu apa itu PKRT ya. Ya. Nanti soal pretestnya ini, sekolah sudah keluar semua. Bapak dapat berapa, Pak? Oh, nggak muncul? Nggak keluar, Bu. Oh, nggak muncul ya? Jawabannya doang yang keluar. Maaf Bu, biasanya bisa dibuka. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Nanti kalau memang nggak bisa, nanti Bapak diserahkan kan? Iya, kalau Kayaknya aplikasinya di Oh, aplikasinya ada itunya ya. Virus. bukan diteruskan di copy. Iya, udah copy. Oh ya udah. Copy salin tempel. Yang di forward aja bisa. Iya. Kan banyak yang bisa. Nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Nanti diperbaiki di post testnya, isiannya. Yang penting sudah dikirimkan yang penting. nggak bisa dibuka sama sekali. Ada di bawah nggak bisa dibuka. Oh, nggak bisa Jadi dibuka. munculnya nggak bisa buka Google Play-nya itu. Oh gitu. Handphone-nya. Oh dari handphonenya. Aplikasinya apa perlu diupdate? Diprotek, Pak. Bisa juga di forward. Ya. Kita coba lanjut saja ya. Oke, Bu. Karena tidak bisa dibuka. Tapi apa mau diulang soal itunya pretest Sudah bisa testnya? gitu. Oh sudah bisa. Lanjut aja. Lanjut aja, Bu. Lanjut aja ya, biar mau ini Baik, cepat. mempersingkat waktu ya. Atau nanti juga ada post test juga yang soalnya nanti akan sama. Kita lanjut aja Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, usaha Bapak dan Ibu hari ini adalah mengikuti penyuluhan perusahaan rumah tangga alat kesehatan. Apakah perusahaan rumah tangga itu dan apa saja yang menjadi batasan-batasan di dalam menjalankan usaha rumah tangga. Setiap Bapak dan Ibu melakukan usaha itu selalu harus berlandaskan dengan aturan. Aturan inilah yang memayungi Bapak dan Ibu supaya aman dalam menjalankan usahanya. Ini ada beberapa peraturan yang Bapak Ibu memang harus ketahui, karena terlebih lagi ini akan muncul juga di post testnya Bapak dan Ibu. Jadi ada seperti Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009. Kenapa kok harus undang-undang ya? Jauh sekali. Karena nantinya produk-produk yang Bapak Ibu hasilkan akan diberikan izin. Jadi Bapak dan Ibu izin usahanya adalah tidak hanya sekedar izin usaha, tapi terdapat izin edar dari produk yang Bapak Ibu hasilkan. Ini kita berlandaskan atau berdasarkan dari Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009. Ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian ada Peraturan Pemerintah nomor 72, ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 70. Semua peraturan-peraturan ini adalah dasar-dasar Bapak dan Ibu dalam menjalankan usaha. Ya. Lanjut ya. Kita masuk alat kesehatan. Nah, alat kesehatan adalah alat atau instrumen apapun itu yang mempunyai tujuan membantu mempercantik diri, membantu menyembuhkan, mendiagnosa suatu penyakit, kemudian meringankan. Di sini alat kesehatan adalah suatu alat, dia bertujuan untuk membantu bahwa penyakit itu untuk bisa dideteksi, kemudian memperbaiki fungsi tubuh. Mungkin seperti ini ya. Kalau penerapan secara langsung, Bapak dan Ibu pernah, kan sekarang lagi COVID ya, swab itu ya, alat tesnya, itu adalah bagian dari alat kesehatan. Saya coba sebutkan ya, nanti Bapak dan Ibu coba bisa menjawab. Kalau misalnya tongkat yang suka dipakai orang tua, itu alat kesehatan bukan ya Bapak dan Ibu? Alat bantu. Jenisnya alat kesehatan bukan? Ya, dia adalah alat kesehatan. Atau pernah mungkin Bapak dan Ibu ketahui apa ya, seperti kayak kalau kita jatuh ya, terus yang suka dibikin nama tukang jahit tuh apa namanya? Apa sih bahasanya, bebat itu apa ya? Kayak perban tapi besar, apa besar. Itu apakah jenis alat kesehatan bukan?
Ya, kesehatan. Ya, alat kesehatan. Nah, jadi alat kesehatan itu adalah alat atau bisa juga instrumen. Dia bisa berfungsi untuk memulihkan, kemudian mendiagnosa suatu penyakit, menyembuhkan dan meringankan. Kemudian ini yang nomor 2 adalah perbekalan kesehatan rumah tangga. Ini yang sering sekali Bapak dan Ibu jadi agak rancu. Ini produk saya masuknya kosmetik atau bukan gitu ya. Kita baca dulu definisinya di sini. Kalau perbekalan kesehatan itu adalah bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan, perawatan, ditujukan untuk penggunaan rumah tangga dan fasilitas umum. Jadi di sini yang ditekankan adalah penggunaan rumah tangga. Saya sebutkan produk, nanti Bapak dan Ibu jawab, PKRT, jawabannya cuma 2, PKRT bukan, PKRT bukan, gitu ya. Kalau cairan pencuci piring, PKRT. sabun mandi, PKRT. siapa yang bilang bukan? Yang lain masih bingung. Bapak apa? PKRT. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak ya. Itu bukan PKRT Pak. Ya, saya ulangi lagi, nanti Bapak dan Ibu sebutkan lagi ya, biar supaya Bapak dan Ibu, kenapa? Karena ini nantinya penting pada saat Bapak Ibu membuat dan Bapak Ibu pendamping yang nantinya akan ditanyakan, saya bikin produk ini masuknya PKRT atau bukan gitu kan. Cairan pembersih lensa, ya. Sabun mandi itu masuknya bukan PKRT, kosmetika. Cairan pembersih lensa masuknya adalah alat kesehatan. Kenapa kok jadi alat kesehatan? Lensa matanya alat kesehatan, lensa mata. Tapi cairan pembersihnya kan harus bersih, harus steril. Dia dimasukkan ke dalam kelompok alat kesehatan. Nggak boleh. Pembersih lantai, pembersih baju, deterjen pewangi, Bersih tangan. itu baru mau ditanyakan. Pembersih tangan, PKRT. bukan ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, kalau PKRT itu adalah produk-produk yang untuk keperluan rumah tangga. Sabun cuci, deterjen, aromaterapi. Aromaterapi apa? Ayo. Aromaterapi? Aromaterapi PKRT. Kenapa PKRT? Dia pengharum ruangan. Tapi kalau fresh care minyak angin, aromaterapi fresh care minyak angin, kelompok tradisional, gitu ya. Atau misalnya gini lagi, sanitizer, alkes ya, cairan pembersih ini apa namanya, cairan pembersih lantai udah tadi ya, cairan pencuci piring, sabun batangan, sabun batangan, Bukan. sabun batangan, Bukan. sabun batangan, Bukan PKRT. PKRT. Kenapa sabun batangan PKRT? Deterjen. Sabun batangan harusnya Bapak Ibu bertanya peruntukannya untuk apa. Kalau sabun batangan kan ada juga yang buat untuk cuci. Cucinya cuci apa dulu gitu. Bukan sabun Ya, mandi deterjen. batangan. Ya. Ada yang masih bingung nggak? Kenapa? Bapak dan Ibu kita harapkan untuk bisa mengembangkan usahanya. Misalnya pertama kali mendaftar ikut penyuluhan hanya bikinnya 2 misalnya, sabun cuci sama apa yang lagi ngetren sekarang, antiseptik, apa yang spray antiseptik gitu ya. Iya. Misalnya seperti itu. Tapi kemudian setelah mengikuti penyuluhan, aduh saya kepengen nih bikin pengembangan. Karena sudah dapat formulanya dari googling gitu. Jadi misalnya bikin cairan pencuci piring, bikin aromaterapi yang ditaruh di spa, di hotel. Nah, seperti itu. Atau Cuci piring boleh ya, Bu? cuci piring masuknya PKRT, Pak. Cuci Cuci piring, tangan? cuci mobil PKRT juga. PKRT. Cuci tangan juga. Cuci tangan itu masuknya PKRT juga. PKRT? PKRT. Tapi ada tapinya. Tapinya. Kalau tujuannya untuk menghaluskan kulit, haluskan kulit. bukan masuk ke PKRT. Kalau cuci doang boleh ya? Cuci aja, cuci pembersih Boleh. boleh, Boleh. itu PKRT Jangan. gitu.
ya. Kalau cuci untuk menghaluskan itu masuknya ke kosmetika, perizinannya ada di Badan POM. Sebenarnya depannya yang depan. Cuci tangan. Sebenarnya itu Yang PRT. utama. Itu kalau ya tanya ya. Nah, Bu Indri ada. Bu, tanya. Oh, ya, Kalau silakan, sabun, Bu. sabunnya itu perhiasan dan bisa dipakai untuk sabun cuci tangan, berarti masuk PKRT ya? iya, masuknya PKRT. Nah, boleh. Maksudnya hiasan apa nih, Bu? Buat souvenir gitu kan? Oh, boleh. Itu berarti masuk PKRT ya? Masuknya PKRT, iya. Pokoknya kalau PKRT itu dia apa namanya? Kodenya adalah keperluan rumah tangga. Jadi mindsetnya itu keperluan rumah tangga. Saya mau bikin sabun cuci tangan. Nah, sabun cuci tangannya untuk apa dulu nih? Kalau untuk sekedar cuci tangan masuk ke PKRT. Kalau untuk menghaluskan, melembutkan, udah masuk ke kosmetika. Ya. Kalau dua-duanya bisa untuk mencuci, bisa untuk melembutkan, nah, ada pewanginya, itu masuk kemana? Nah, Bapak arahnya kemana dulu nih? Konsep penjualannya kemana? Mencuci tangan. Ya, jelas itu mencuci tangan dulu toh. Betul. Nah, jadi tujuannya itu ya, tapi kan ada plusnya gitu. Kalau Jadi hanya, ada- jadi gini, tujuan utamanya dulu. Kalau tujuan utamanya mencuci Bersihkan aja lah. tangan, masuknya ke produk PKRT. Oke. Tetapi nanti ditulis di situ ada kelebihannya, aromanya itu disebutkan seperti itu. Oke. Karena semua yang terkait dengan tujuan tergantung dari formulasi bahan. Kenapa? Kalau yang namanya melembutkan, artinya nanti terdapat formulasi bahan seperti gliserol atau sejenisnya, dia kandungannya lebih tinggi, lebih Chemical banyak. ya Bu ya? Ya, begitu benar. Chemical nggak boleh. Bukan chemical nggak boleh Pak, jadi kandungan bahannya. Kalau yang untuk peruntukan sekedar cuci mencuci, dia deterjen alkali rendah. Konsep formulasinya yang penting dia konsepnya aman, itu aja. Air alkali berarti Bu. Ya. Silakan. Yang baru datang langsung mengikuti aja Pak. Ini sebelah sana ya. Jadi duduknya di mana ya? Diatur. Itu saja, iya, kelihatan. Kelihatan Pak.